Adalah seorang kaprodi, profesinya kaprodi perbankan syariah di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Terus tadi ide ya Bu ya, penting banget kita buat kalau semua kita lagi punya ide, pas lagi mandi atau lagi di kamar mandi biasanya muncul tuh ya banyak ide. Nah itu setelah keluar dari kamar mandi catet dong. Langsung aja ya Bu ya. Biasanya anak sekarang mandi bawa handphone catet aja. Iya mandi bawa handphone ya. Terus teman-teman, berapa menit ini coy? Masih buat kita belajar manage penghasilan kita. Keuangan lah. Keuangan. Ini mau fix pasti masuk ini. Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast kreator KPI, tempat dimana kita ngobrolin hal-hal yang lagi trending dan juga pastinya relate banget sama kehidupan kalian, apalagi para generasi muda. Oke, kali ini kita bakal ngobrolin apa sih? Kita bakal ngobrolin seputar pembahasan yang daging banget, yaitu tentang investasi Gen Z. Oke, kita tahu banget nih kalau sekarang investasi itu peluangnya tuh besar banget ya. Apalagi sekarang itu udah masuk masa digitalisasi. Jadi para Gen Z itu mau gak mau harus ikut arus dong. Gak boleh jadi kaum yang ketertinggalan. Oke. Terus kita juga punya banyak pilihan mau gimana caranya kita memanage uang dengan bijaksana. Nah, untuk itu kita udah kedatangan seorang ahli yang akan membantu kita memahami berbagai macam investasi yang bisa kita lakukan, mulai dari saham, SBSN hingga bisnis digital. Kenalan dulu yuk bareng aku Ina. Sekarang udah ditemanin sama Ibu Atina Hidayati. Kita sapa dulu. Halo Ibu, Halo, selamat siang. Iya. Kayaknya kurang cocok ya kalau aku manggilnya ibu, lebih enak panggilnya tuh kakak. Soalnya walaupun beliau ini udah jadi dosen tapi masih kelihatan muda ya. Masih cocok jadi kakak-kakak mahasiswa juga nih. Iya. Terus Ibu Atina ini guys adalah seorang kaprodi, profesinya kaprodi perbankan syariah di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Terus beliau juga sosok yang udah berpengalaman di dunia investasi dan kewirausahaan yang kali ini bakal ngobrol-ngobrol banyak bareng sama kita. Ibu bisa sapa dulu. Halo teman-teman semuanya. Enaknya teman-teman ya, jangan nanti anak-anak. Ini kan yang menonton semuanya juga. Iya, dari berbagai kalangan nih. Iya. Oh ya, tadi saya ambil mbaknya namanya sama kayaknya. Ina Ibu sama Atina. Iya. Hampir jangan sama. Sampai salah loh ya. Oke, Bu. Teman-teman udah siap buat nyimak pembahasan kita pada segmen kali ini? Jangan lupa sebelum kalian nonton harus subscribe terlebih dahulu biar kalian gak ketinggalan konten-konten yang selanjutnya. Oke, Ibu Atina, kita mulai obrolannya Bu. Oke, iya. Jadi Bu, sekarang itu banyak banget nih teman-teman Gen Z yang udah mulai tertarik buat investasi ya. Secara sekarang udah punya pemikiran buat kayaknya harus investasi, gimana caranya mengelola uang dengan baik gitu ya. Terus tapi sebagiannya lagi Bu itu masih bingung gimana sih caranya investasi, itu mau mulai dari mana dan apa yang harus dipersiapkan gitu. Terus keuntungan investasi sendiri buat Gen Z itu seperti apa gitu. Mungkin Ibu bisa bantu jelasin ke teman-teman. Jadi investasi sekarang itu bukan lagi sebagai tren atau yang harus diikuti, tapi memang kebutuhan. Oh iya. Karena salah satu untuk memanage uang itu biar tersisih. Kalau kita di rumah itu kan pasti sedikit-sedikit diambil lama-lama kan habis gitu. Nah, kenapa yang pertama harus mereka ketahui itu adalah investasi yang dia jalankan atau yang akan mereka ikuti itu terdaftar
legal atau tidak. Banyak gitu, kan iya. terjadi kasus investasi. Jangan-jangan nanti invest bodong. Iya, kayak gitu banyak sekali sekarang. Bahkan kalau lihat iklan-iklan itu kan banyak investasi kan kita nggak tahu. Nah, salah satunya yang harus teman-teman tahu itu adalah legalitasnya. Dia terdaftar di OJK atau tidak. Yang paling penting itu adalah OJK karena dia itu yang melindungi dana-dana teman-teman itu. Nanti jadi kalau ada kesalahgunaannya itu bisa dibantu oleh OJK gitu. Bagaimana nanti ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa kita bisa melapor ya, Bu, karena itu legal gitu. Iya, benar sekali. Iya. Bukan hanya investasi, apapun tentang keuangan, lembaga-lembaga itu harus terawasi oleh OJK karena salah satu lembaga yang bisa menolong kita ketika ada permasalahan ya OJK itu. Oh gitu. Terus kalau pentingnya Bu investasi itu buat Gen Z itu apa sih? Kepentingannya, manfaatnya, bisa manfaat yang diambilnya itu adanya bagi hasil. Oh gitu. Jadi punya penghasilan. Iya, lebih punya penghasilan tetap meskipun mereka sudah bekerja. Beberapa dana darinya harus diinvestasikan karena menjaga stabilitasnya dan yang paling penting lagi adalah agar tidak boros karena sekarang itu tidak ada uang cash tapi semuanya bisa dilakukan hanya menggunakan handphone untuk menjaganya itu. Terus nih Bu, kalau semisal teman-teman Gen Z itu pengen jadi entrepreneur atau mulai bisnis sendiri gitu kan, menurut Ibu tuh sektor bisnis apa sih yang lagi tren terus cocok sama para Gen Z? Nah ini berkaitan dengan investasi tadi kayaknya. Sektornya yang sekarang yang lagi digemari itu lebih ke yang digital. Oh digital. Iya, jadi kayak ini. Sekarang kan sudah ada marketplace dan kita bisa menjadi dropshipping atau dropshipper itu tanpa harus mendaftar, itu lebih memudahkan. Oh iya, secara sekarang kan semua orang udah mulai pegang gadget ya Bu, bahkan anak-anak kecil juga udah bergadget. Iya, semuanya. Jadi, bahkan berarti sektor peluang bisnis online itu jauh lebih besar daripada offline. Offline pun kita juga harus memanfaatkan digitalnya itu, pemasarannya, terus promosi produk untuk menggait para konsumen itu. Apalagi sekarang itu ada konten kreator yang untuk mempromosikan tanpa dia terlibat sudah bisa ada yang mempromosikan. Terus kalau menurut Ibu sendiri, kalau sektornya di bisnis yang online itu yang cocok apa Bu? Apa seperti yang Ibu bilang tadi, konten kreator atau jual beli online atau gimana nih? Kalau itu kan kembali ke mereka masing-masing. Orangnya itu, dia itu cocoknya harus tahu, dia harus tahu bagaimana saya itu pantasnya itu bekerja atau menekuni apa, itu kan harus sesuai dengan skill yang mereka punya. Jadi kadang itu banyak anak mencoba-coba, tapi ada yang mencoba, ada yang beruntung, ada yang enggak namanya mencoba-coba. Nah, ketika mencoba itu kan dia sedikit banyak, kalaupun mencoba harusnya terus, ketika gagal dicoba lagi sampai dia berhasil. Kalau sudah ada skill yang dia ketahui atau bibit-bibitnya, kembangkan saja gitu. Jadi tidak harus saya pengen mencoba ini, gagal ganti lagi. Hanya sekedar coba-coba. Sekedar coba-coba. Lebih baik kalau memang ingin mencoba-coba, gagal ya kembali lagi, kita mulai lagi sampai berhasil. Jangan sampai hanya mencoba-coba. Menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, uang juga. Ya kalau mereka dari kalangan orang-orang yang menengah ke atas, itu hal yang biasa. Tapi kan kalau kalangan seperti kita masih merintis dari bawah itu kan harus benar-benar kalau di kampus kita itu diterapkannya istiqomah lebih baik daripada apapun itu Istiqomah itu dalam hal apapun ya Bu termasuk belajar bisnis juga gitu. Betul, salah satunya itu. Terus bisa juga berarti kita mulai belajar buka bisnis mungkin bareng sama temen gitu ya Bu ya. Bisa. Kadang kita punya skill tetapi ada permasalahan di keuangan. Nah, kita cari teman-teman yang membantu dalam menjalankan bisnis. Jadi tidak hanya semuanya kita sendiri kan, bisa bekerja sama. Nanti temannya kalau memang dia nggak punya skill berarti ada
keuangan atau modal yang dia keluarkan. Satunya lagi nanti saya pintarnya di pemasaran. Nah, apalagi dia pemasaran di online ini yang sekarang. Berarti bisa saling menopang gitu ya, saling Bu. menopang ya benar, kerjasama. Saling kerjasama. Terus Bu, kalau pembagiannya saham sendiri itu ada berapa sih Bu? Maksudnya saham itu apa dan pembagiannya itu ada apa aja gitu. Mungkin teman-teman di rumah butuh tahu. Pembagian saham. Jadi kalau di kita ya, kita itu belajarnya tentang saham syariah. Saham syariah. Seharusnya teman-teman itu terlebih dahulu tahu apa sih saham itu. Iya. Jadi saham itu bukti kepemilikan kita di perusahaan tersebut. Gitu. Nah, jadi kalau kita membeli saham, kita harus tahu bagaimana sejarah perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut untungnya berapa dan risiko yang pasti harus diketahui terlebih dahulu itu risiko dari saham. Ketika kita membeli saham, risiko apa yang akan kita terima? Ternyata perusahaan ini dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan terjadi kebangkrutan atau apa. Hilang dong ya. Kita kan hilang dong juga. Iya. Gitu. Jadi harus selektif ya Bu ya. Betul, kita harus selektif dalam memilih perusahaan yang sahamnya akan kita beli itu tadi. Gitu teman-teman. Jadi sebelum kita tuh mau invest ya ke perusahaan atau mendirikan bisnis online tuh kita juga harus selektif, harus lihat dulu. Nanti jangan-jangan kita udah nanam saham gitu, ternyata kata Ibu tadi 5 tahun ke depan bangkrut tuh perusahaan, hilang dong uang kita. Gitu. Inginnya dapatnya 100 malah minnya yang 100. Iya, malah minnya yang 100. Sayang banget ya. Terus Bu, kalau bahas tentang investasi terus bisnis online itu berarti ada kaitannya sama personal branding dan juga digital marketing ya Bu ya? Iya. Oh gitu. Jadi teman-teman pantengin terus ya channel kita. Aku mau ingetin ke kalian jangan lupa subscribe channel ini karena pembahasan selanjutnya kita bakal bahas itu ya. Bakal bahas tentang personal branding dan juga digital marketing. Jadi kayak lanjutan dari podcast ini. Jadi kalian harus pantengin terus, oke. Terus Bu, kalau tips dari Ibu sendiri buat teman-teman yang mulai tertarik buat bikin bisnis online gitu atau tanam invest, apa Bu? Kalau tipsnya sih yang paling utama kita harus menguasai yang bisnis online ya, menguasai media sosial. Jadi pangsa pasar kita itu siapa? Yang paling utama itu meskipun media sosial itu bisa dilihat banyak orang, tapi kan kita nggak tahu mereka itu ambilnya dari yang apa. Contohnya yang sekarang cepet FYP-nya ya itu TikTok. Sekarang ada reel juga. Nah itu dari video-video. Kayaknya kalau foto dulu kan promosinya lewat foto, itu kurang. Kalau sekarang lebih ke video atau reel itu video yang bikin FYP. Nah itu kita bisa gunakan konten kreator itu tadi. Kalau kita nggak bisa, kalau kita sendiri bisa ngapain cari orang lain ya. Dan yang paling utama adalah idenya itu yang menarik. Ide-ide yang akan kita bahas atau yang kita sajikan itu harus menarik. Bisa juga kalaupun ingin belajar ya, kita belum bisa tapi aku ada di situ. Kolaborasi lah dengan konten kreator atau orang-orang yang sudah berpengalaman dalam promosi itu tadi. Gitu. Terus lagi itu kita harus beradaptasi dengan teknologi. Jadi kenapa? Karena kan meskipun kita sudah terbiasa dengan teknologi, kadang kita nggak tahu bagaimana cara-caranya agar apa yang kita inginkan itu tercapai. Kayaknya contohnya kita promosi target. Dalam promosi ini, setelah promosi terjadi, setelah promosi dilakukan, pendapatan saya naik lah. Itu bagaimana gitu? Kita juga harus melihat kondisinya seperti itu. Jadi yang pertama tadi teman-teman butuh buat tentuin dulu target pasarnya ya Bu ya. Target pasarnya yang kalian tuju, yang kalian pengen tuju itu siapa gitu. Apakah bisnis kalian itu buat anak-anak muda atau buat bapak-bapak atau buat ibu-ibu. Itu kalian juga harus jelas dulu target pasarnya. Terus tadi ide ya Bu ya. Penting banget kita buat kalau semua kita lagi punya ide, pas lagi mandi atau lagi di kamar mandi biasanya muncul
tuh ya, banyak ide. Nah itu setelah keluar dari kamar mandi catet dong. Langsung aja ya. Langsung aja ya Bu ya. Biasanya anak sekarang mandi bawa handphone, catat aja. Iya, mandi bawa handphone ya. Iya, mungkin banyak pengalaman kayaknya. Gak lepas dari yang namanya gadget. Iya bener banget. Jadi dimanapun kita nemu ide, apa abis kita ngobrol-ngobrol sama teman kita, ketemu orang banyak terus dapet ide, catet. Jadi pas kita punya kesempatan kita bisa eksekusi ide itu ya Bu ya. Betul sekali. Minimal ada poin-poinnya. Iya. Hari ini aku pengennya promosi yang model apa gitu, langsung aja. Iya. Terus teman-teman, berapa menit ini coy? Masih. Oke. Terima kasih banyak Ibu Atina yang hari ini udah ngasih insight dan juga pengetahuan yang daging banget buat kita ya. Jadi obrolan kita kali ini tuh benar-benar daging banget dan harus kita lanjutkan. Kayak kata aku tadi, jangan lupa subscribe buat pantengin terus konten kita di segmen selanjutnya. Terus buat teman-teman yang lagi nonton, yang lagi bingung mau lanjut kuliah di mana, lanjut di Tribakti aja. Jadi tim dari kita ya di Tribakti, atau bisa gabung nanti kalau di Tribakti masuk ke prodi perbankan syariah ya Bu ya. Iya, perbankan syariah. Nah, ini tadi kebetulan ya kita bahas investasi. Iya. Terus bagaimana tips-tipsnya. Nah, teman-teman gabung aja di prodi perbankan syariah atau ekonomi syariah juga ada sekarang ini prodi baru. Ada prodi terus baru. Kita belajar bersama, praktek bersama. Bisa langsung aja. Kalau kalian gabung di perbankan syariah, nanti kalian ketemu Bu Atina lagi, udah cantik, humble ya, bakal berbagi banyak ilmu dan juga pengalaman ke kalian semua. Terus terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga teman-teman Gen Z yang sekarang lagi lihat podcast kita, lagi mendengarkan podcast kita, lebih termotivasi untuk mulai berinvestasi atau membuka usaha-usaha kecil, karena itu penting buat kita belajar manage penghasilan kita. Keuangan, lebih keuangan lah. Keuangan. Ini mah fix pasti masuk ini. Udah ini mah aku pasti, aduh udah. Ulangin lagi ya, bahkan retake. Terserah aturan. Semoga teman-teman Gen Z yang sekarang lagi mendengarkan podcast ini, lagi melihat podcast ini, bisa lebih termotivasi untuk mulai berinvestasi sejak dini dan juga mulai membuka usaha dengan tips-tips yang udah dibagikan sama Bu Atina tadi. Terus buat teman-teman yang punya pertanyaan, kita kasih akses buat teman-teman bisa bertanya. Silahkan nanti tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Jangan lupa tulis aja di kolom komentar, nanti sama adminnya yang baik hati, ramah tidak sombong, rajin menabung dibales, pasti dibales. Oke. Jangan lupa buat ikutin terus podcast kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.